Hey ho, welcome back to Jun Sajes bersama Boxy Botak Seksi. Yoi. Di hari ini seperti janjinya aku, kita akan review char. Kebetulan nih, di depan aku nih udah ada salah satu char dari Ghoul Enders. Nicknya Bunga dan dia jobnya Dancer. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai char Bunga job Dancer. Sebelumnya kita langsung ketemu sama ownernya, kita bicara sama ownernya. Halo malam mas. Malam Om Jun, halo. Malam. Gimana kabarnya nih? Baik Om Jun, Om Wih, Jun apa kabar? baik. Ih, aku thank you banget nih kalau mau bersedia review charnya nih. Iya dong Om Jun, ya kontribusi buat komunitas lah. Asik, luar biasa. Terus kalau boleh tahu nih ya, ini Bunga Dancer sebagai main character, char utama atau sebagai mungkin char kedua begitu? Oke, jadi backgroundnya dulu. Jadi sebenarnya ini kan akun ini punya istri aku. Mm-mm. Nah, aku tuh punya akun sendiri sebenarnya. Ah, Tapi oke. ya, tapi kalau daily, kalau weekly gitu, itu Mm-mm. dia mainin sendiri. Kayak misalkan Oh. build konten atau apa. Cuman kalau daily, aku jokin, gitu. Aku yang mainin sekalian karakter utama aku. Gitu. Oh, berarti kalau cara utamanya apa tuh dia tuh jobnya? Kalau kalau char utama aku sekarang itu Sin X, Sin Assassin's X. Cross, Heeh. tapi sebelumnya FS, sebelumnya FS, Priest. I Ya, see. Berarti melengkapi lah ya. Eh, kamunya Sin X, pasangannya support ya. betul Om Junsa. Luar biasa. Oke, kita langsung aja nih. Bahas-bahas karakter Bunga nih. Ini Dancer nih salah satu job yang kalau dibilang support iya, dibilang killer juga bisa. Buat PvE susah nggak sebenarnya? Oke, pertanyaan bagus nih Om Junsa. Jadi Dancer ini menurut aku dia tuh balance ya. Maksudnya balance tuh dia ada pro ada cons-nya gitu, ada kelemahan ada kekurangannya. Nah, ada kekurangan ada kelebihan gitu. Nah, kalau menurut aku justru Dancer ini tuh kelebihannya itu di PvE Om Junsa. PvE ya, Kalau oke. PvE-nya tuh enak banget. Jadi kayak kalau Priest kan susah tuh buat di auto follow gitu kan, dia memang dia lebih lebih enak gitu gerakannya, jarak heal lebih jauh. Cuman Dancer ini kan jarak heal lebih dekat. Heeh, Tapi dia itu kan enak tuh karena healnya area kan semuanya kena semua bener. gitu. Nah, itu dan dia kalau udah plus 15 senjatanya itu damage reduction lumayan tinggi gitu dan kebantu dari feather juga. Itu kalau di tone tuh enak banget gitu. Tinggal follow cara utama kita, udah tuh semuanya ke heal gitu. Nah, Oke. tapi PvP-nya sih Om Junsa tuh nggak enak banget. Dancer tuh PvP-nya menderita ya. menderita Om Junsa karena nggak ada shieldnya sih sebenarnya. Berarti kalau buat ngekill sebenarnya di PvP kurang disarankan, tapi kalau buat support PvP kayaknya gila juga nih karakter harusnya. Jadi kalau menurutku kalau dibandingin ya, kalau misalkan kita bandingin dengan investasi yang sama karakternya gitu. Ya, Kalau untuk PvP menurutku bakal lebih perform Priest sih daripada Dancer. oke. Itu tuh dari yang mobilitas tingginya itu atau karena banyaknya buff? Uh, Pertama karena ini sih lebih survive sih Om Junsa. Karena pertama kan dia punya Asumsio ya. Ya, Terus kedua dia punya Tameng. heeh, Dan Tameng itu kan bisa dikasih enchant lagi kan. benar. Apalagi kemarin tuh sempat meta kritikal kan. Ya, Jadi butuh crit rate tinggi kan. ya. Jadi karena ada shield itu bisa tambah tranquility lagi kan. Oke. Nah, jadi itu sih. Jadi kalau PvP memang Priest sebenarnya lebih oke cuma dikarenakan lebih survive aja sebenarnya ya. Betul Om Junsa. Oke, Kalau menurutku sih gitu ya. kalau gitu kita langsung masuk ke pembahasan PvE-nya. Sebelum kita PvE kita lihat dulu statusnya kali ya, boleh? Boleh Om Junsa, silakan. Statusnya. Nah, statusnya Dex Speed. Nah, kalau boleh Iya, tahu ini memang settingan untuk PvE atau PvP atau ini memang udah settingan kamu pakai global untuk semua konten? oke. Jadi sebenarnya kalau aku riset
Itu ada dua pilihan sih Om Junsat. Kalau singkatnya settingannya aku pakai di dua-duanya. PvE dan PvP aku pakai settingan ini. Oke. Tapi sebenarnya ada pilihan satu lagi, yaitu full dex terus sama STR. STR? Nah, iya STR betul. Karena kalau dilihat coba diklik STR itu Om Junsa. STR itu nambahin stat attack juga. Dan itu kalau Oke. misalkan dinaikin meskipun sedikit itu bisa nambahin heal-nya Dancer juga. Cuman di sini aku milih nggak apa-apa heal lebih sedikit tapi lebih survive kalau misalkan fitnya lebih tinggi gitu. Oh, Makanya aku milih situ. berarti heal-nya Ya. itu dari attack ya? Betul, heal-nya Dancer tuh dari AP attack. Oke. Berarti ini fit lebih ke survive kamu carinya. Betul, aku cari survive-nya. Ini kamu dengan aku nggak tahu ya perhitungan mekaniknya untuk HP berapa, tapi kalau dengan power 331 kamu fit 95, ini HP kamu cukup besar loh ini. 128. Itu karena feathernya Om Junsa. Oh, feather kamu pakai filter semua kayaknya ya. Aku feathernya itu jadi kan aku memang nggak pakai feather yang light and dark tuh ya. Ya. Nah, dan time space itu kan aku dapat dari sekarang kan gampang karena ada WoE ya. Ya. Nah, karena sekarang udah ada patch yang baru-baru ini yang naikin ignore Dev Om Junsa. Jadinya semua feather merah aku pindahin ke hitam. Semua feather merah ke feather hitam. Yang time space-nya yang jadi divine sama nature. Nah, karena itu jadi lebih survive lagi sekarang. Oh, kamu biar orang makin nggak bisa penetrate lebih karena ada tambah ignore dev, kamu gedein di defense-nya feather ya. Benar. Karena sekarang kan ignore Dev udah nggak susah kan carinya kan. Nah, terus berarti ini memang fit, ini memang kamu cari ke survive berarti ini intinya ya, dipakai untuk di PvE dan PvP, tapi utamanya bukan survive dulu aja. Selama bisa survive lama, yang heal-nya tambah lama, kasih buff-nya tambah lama gitu. Cara apa? Konsep bikinnya kayak gitu ya. Betul Om Junsa. I see, menarik ya ini ya, menarik nih. Jadi daripada heal-nya adu gede-gedean, mendingan heal-nya oke, yang penting bisa nge-heal daripada cepet mati, apalagi dia cepet mati, mending gedein dulu deh fitnya. Oke. Aku suka cara berpikirnya. Ini cara berpikirnya kayak si Sakura waktu diajarin sama Tsunade dulu. Buat apa support tapi kalau cepet mati. Benar. Oke. Nah, kita ke skill dulu kali ya. Tadi aku penasaran ya, kalau bilang tuh nge-heal-nya dari P-Attack. Nah, kalau boleh tahu heal-nya apa nama skill? Aku nggak hafal soalnya. Kalau Dancer namanya Gypsy Kiss, yang gambar bintang. Gambar bintang. Di skillnya Dancer. Nah, itu. Gypsy Kiss gambar bintang. Oh, ini. Oh iya, dia P-Attack ya mekaniknya ya. Maksudnya dari P-Attack. Lalu sekarang kamu punya P-Attack-nya itu di angka 5.000. Berarti 150%, berarti oke. Coba aja dites Om Junsa, pencet K aja. Pencet K? Pencet auto. Iya, auto. Oh, auto aja deh. 74.000. Ini kamu ada yang... Tapi ini terus-terusan Om Junsa. Angka ya kalau dilihat itu kan nggak berhenti-berhenti. Nah, itu karena ada encore. Verus itu? Bukan. Jadi kalau dilihat lagi skillnya Dancer, dia itu punya namanya encore. Mana ya? Nah, itu. Nah, jadi cara kerja gini Om Junsa. Jadi si Dancer itu kan akan nge-spam tariannya terus ya. Iya, baik. Nah, jadi misalkan kita nge-spam Gypsy Kiss nih. Nah, ketika kita lagi spam Gypsy Kiss, terus kita nge-spam lagi, nanti ada Gypsy Kiss yang tersisa, yaitu sesuai level encore-nya. Karena di level 5, berarti nanti ada level 5 Gypsy Kiss. Nah, jadi dalam terus-terusan itu selalu ada Gypsy Kiss level 10 dan level 5. Angkanya overlapping tuh kalau di situ. Iya, nah, itu gede banget dia. Wih, enak ini sebenarnya heal-nya. Cuma kembali yang aku bilang ya, survive-nya itu yang kadang-kadang agak susah ya ketika di PvP konten ya. Kurang banget. Aku stopin dulu. Nah, kalau skill ini sama juga. Skillnya konsepnya seperti 100 tadi, dibikin untuk semua konten PvE dan PvP berarti ya. Iya, ini karena aku males sih. Jadi ini aku bikin satu skill build. Ini bisa buat PvE, PvP, grinding. Semuanya nih udah nih.
Semua udah. Nah, jadi my boy, my girl, kalau misalnya pusing-pusing ya kan soal skill dancer atau kalian mau pindah ke dancer, bisa nih ikutin skillnya Mas Bunga nih. Dia udah bikin satu paket enak buat PvE, PvP, grinding, monster annihilation semua pakai ini cukup berarti ya. Cukup Om Junsa. Cukup ya nih bisa kalian lihat ya, subtlety-nya 5, encore 5, atau kalian screenshot ini videonya biar nanti kalian tinggal lihat di picture kalian. Fantasy musicnya 5, Lady Luck 5. Lullaby nggak ambil. Lullaby ini apa lullaby ini? Lullaby itu untuk tidurin. Kok Cuman ini, chance kecil banget Om Junsa. kok ini dia Oh itu nggak mau nyangkut ya? pelan-pelan Om Junsa. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan. Bener. Itu skill dari skillnya dancer pelan-pelan turun. Yang Oh. dari dancer turun. Aduh. It- Aduh. Sabar ya. Tenang. pelan-pelan. Nah, udah di sini aja. Nah, itu sebenarnya bagus ini Om Junsa. Cuman chance yang terlalu kecil Om Junsa. Dan Jadi tapi ini kan buang-buang. perlu berdua juga nih. Itu dia yang kurang oke sih. Oke, makanya di skip ya. Gypsy Lady Luck ambil atau Gypsy ambil. Nah, nih silakan di screenshot untuk yang transaction-nya. Ini Mas Bunga udah ngulik sendiri, dia cari sendiri, dan ini yang paling cocok sama Mas Bunga untuk PvE, PvP grinding. Misalnya kalau pas kalian coba sendiri ya boy, terus kayaknya kurang pas, nah kan bisa utak-atik lagi. Sekali lagi kan ini masing-masing preference orang, masing-masing bagaimana kalian nge-build karakter kalian begitu. Nah, baik lagi Mas Bunga, ini Dance Mastery yang buat attack-nya mana Mas? Nah, sebentar, sebelum ke attack, aku pengen tahu nih Puppet Master dan Puppet Dance. Nah, jadi Puppet Master tuh skill keren Om Junsa. Jadi ini itu mirip Blessing. Mirip Blessing, oke. Mirip Blessing tapi ke semua stat. Kalau Blessing kan cuma STR, Dex sama Agi. sama INT terus ya. ada Inggris Aginya kan, ada Agi juga. Ya. Nah, ini semua stat. Oh, ini semua stat. Nah, cuman jeleknya dancer nggak dapat. Oh, jadi tapi statusnya dancer berkurang nggak atau nggak? Nah, bisa nggak berkurang asal pakai Verus score-nya. I see, ada value score-nya. Oke. Tapi si orang yang dikasih buff ini dia dapat 10 dari STR, Agi, Index, Look dapat 10 semua berarti. Minimal. Dari Verus score, dia kayak Verus score Blessing Om Junsa. Jadi tergantung level Verus score-nya bisa nambah berapa persen. Jadi misal kalau Verus score level 4 jadi 14, 17 gitu. Wih, kece sebenarnya ini ya. Kece Om Junsa. Berarti oke, ke Puppet Dance dulu. Nah, ini tuh aku ambil sebenarnya buat ini Om Junsa. Niatnya buruk ya sebenarnya. jadi kalau pernah dengar Om Junsa, dancer itu kan punya sama Barton punya skill namanya Loki Lamen. Iya. Loki Lamen. Nah, ini buat Loki Lamennya tadinya. Oh, ini buat Loki Lamennya. Iya, jadi ini itu buat nge-summon Bart, boneka Bart. Jadi nanti kalau kita nge-summon dia, kita nggak perlu Bart buat duo performance. Oh, terus abis bisa langsung Lokis gitu. Langsung Loki. Oh. Tapi ini dia cuma 15 second berarti ya. Nah, itu dia ada downtime-nya. Cooldown 20 detik, durasi 15. Jadi kan 5 detik nggak ada tuh dia. Tapi ini buat biasanya apa? Menambah dosa-dosa di neraka nih bagus nih. Iya. Betul. Menambah dosa-dosa di neraka, bikin orang maki-maki kan. Oke. Biasa habis itu kabur sih Om Junsa. Aduh, ini nih Loki's Lemon. Nah, Loki's Lemon kalau yang pemain-pemain RO lama pasti tahunya ini Loki's Whale nih. Sekarang di sini nggak ada Loki's Whale. Battle Team 10. Ini Thrilling Dance, Getting Party Members. Ini buff juga berarti ini. Nah, ini juga keren nih. Jadi kalau Apris punya Asumsio, kita punya ini. Oke. Tapi jeleknya Asumsio kan jadi tebel ya. Ya. Ini yang jadi damage-nya gede. Makanya aku bilang PvE bagus. PvE kan nyari damage ya nih. Iya. Kalau PvP, nah buat PvP kurang karena nggak survive jadinya. Oke, karena tapi ya kalau secara survive memang mungkin dia kalah. Tapi secara buffnya sih kalau aku lihat kayak Puppet Master terus tambah Battle Team, orang yang di buff malah lebih sakit harusnya. Betul.
Di skenario Ton atau Jupe enak kan, damage-nya gede gitu kan. Tapi kan kalau PvP kan nggak semuanya bisa kita one hit kan. Betul. Jadi kurang oke kalau menurut aku sih ya. Oke. Dazzler kamu nggak ini yang stun ya, yang dia teriak-teriakan ya. Iya. Ini Cuman itu chance kecil banget. Level 5 paling 15% palingan kalau maksimal ya. Iya, kecil banget kan. Kurang. Iya kurang. Nah, kalau gitu kamu nanti grindingnya PV-nya pakai apa skillnya? Itu hip shaker. Ini Hip shaker itu ada tapinya, ada syaratnya itu Om Junsa. Jadi harus diubah divine armament senjatanya. Oke, kita langsung ke Feather. Kita lompat ke Feather dulu. Berarti karena adanya patch baru di tanggal 27 ya kalau nggak salah ya, 27 atau 28 gitu ya. Sekitar segitu sih. Nah itu kamu langsung ubah sama kamu punya time space semua ke night lagi, divine and nature. Betul. Kalau boleh tahu pertimbangannya selain karena ignore dev udah lebih gampang, apa lagi sampai akhirnya kamu ini nih soalnya kalau menurut aku tuh ya sampai ngerubah kayak gini berarti kan cukup besar yang dikeluarkan. Kalau nggak salah ini di dismantle nggak 100% kan kalau yang warna ini. Jadi kebetulan itu aku cuman nggak begitu effort sih Om Junsa, karena sebelumnya itu cuman dibalik aja. Yang tadinya Divine Nature itu tadinya Time dan Space. Nah yang Grace dan Justice ini itu tadinya ada di feather yang hitam, cuman dibalik aja jadi ke atas. Defense. Cuma dipindahin aja sih. Jadi nggak begitu effort. Oke. Tapi setelah kamu ubah kayak gini, PvE-nya sempat terganggu nggak tuh? Grindingnya. Oke. Jadi kalau grinding sama sekali nggak ganggu sih, karena kan udah dihitung tuh ya, ignore dev-nya udah sama gitu kan. Ya memang angka damage-nya turun sedikit tetap, cuman kan kita kan namanya bukan job DPS, nggak mungkin kan bisa nge-one hit Dark Frame juga gitu. Betul. Jadi dari pertimbangan daripada kita maksain damage tinggi tapi survive-nya turun banget, mendingan ya udahlah, mending damage turun dikit tapi kita survive gitu, karena job dancernya nggak mungkin bisa nge-kill, nggak mungkin jadi DPS di Ton, di Jupe, dan nggak mungkin jadi killer di PvP gitu kan. Jadi ya udah aku pindahin aja gitu. Oh, istilahnya kalau orang bilang tuh sadar diri sesuai dengan prinsip yang diajarkan oleh Tsunade ke Sakura di awal video berarti ya. Betul. Iya. Nanti jadi caption kayaknya. Iya, jadi caption. Aku suka cara berpikirnya. Ngapain damage tinggi? Ngapain main job support tapi berharap damage tinggi? Lebih baik dengan survive, ya kan? Setuju sih. Wow. Oke. Ini feathernya, kalau feather memang buat PvP, PvE pun ini udah satu kali setting, berarti udah nggak ubah-ubah lagi ya? Betul. Ini masih kurang banget sih menurut aku feathernya. Ini masih feather ramah lingkungan Om Junsa. Iya, tapi ini untuk kalau aku lihat nih dengan power kamu 331 nih, kamu bener-bener buang semua resource kamu ke perkembangan karakter sih kalau aku bilang sih. Nggak ada yang kamu spend ke yang mungkin ke hal-hal mungkin over refine, kan ada orang yang dia maksain refine banget kan. Betul. Terus abis itu akhirnya mungkin feathernya ketinggalan atau mungkin stage juga ketinggalan atau Sigida ketinggalan atau ya apapun itu loh. Tapi ini kayaknya kamu pas nih udah. Kalau boleh tahu dancer sendiri kamu udah main berapa lama ini? Dari semenjak dia keluar? Dari semenjak keluar sih. Oh, dari keluar langsung kamu pindah dancer? Langsung pindahin. Karena kebetulan tim kita waktu itu kan akunya baru pindah jadi Assassin's Cross kan. Oke. Nah, nggak ada support tuh. Wah, udah deh. Yang cari istri aja aku ubah jadi support gitu. Oh iya, kamu dari FS ke DPS ya. Iya. Ya. Untuk kalau yang ini kan kita status makro nih. Yang di mikronya kalau kamu yang di makro konsepnya yang penting survive-nya tinggi. Nah, untuk di mikro yang kamu cari apa lagi statusnya? Tadi sebut ada 4. Ada 4. Okay. Ada 4 Om Junsa. Yang pertama itu P attack persen. Ya, P attack persen. Okay. Kemudian healing dan atau healing taken. Healing taken. Itu dari kostum ya biasanya ya? Iya betul, dari kostum biasanya. Healing dan healing taken. Oh di sini nggak kata di sini. Oh ada nih healing dan healing taken. Ada. Nah, terus yang terakhir itu
physical damage reduction sama magic damage reduction. Ini dua Itu nih. dua terakhir tuh penting banget karena dia nggak punya shield kan. Iya. Berarti mau yang persen atau mau yang ini persen semua ya kalau reduction ya. Makanya gede ini 58 55. Wih, ini kamu ignore PDF-nya. Oh ya, ini 20% tambah 6% kayak kostum bola-bola nih. Di back. Kostum bola-bola. Iya, yang Betul. bola-bola orb terbang-terbang kan 6% tambah 20% dari skill. Oke. Nah, kita sekarang baru bener balik skill max HP, max SP. Accumulate P attack 40%, global cooldown 10,5. Kalau GCD dia nggak terlalu pusingin ya karena dia ada anchor ya. Iya, GCD dia nggak perlu penting sih karena ada encore-nya itu, betul. Oke. Ini win. Oke, kita lanjut ke statue kali ya. Boleh. Statue dulu. Kalau statue ini pasti mingguan kamu rajin nih kalau aku lihat nih. Udah max level. Sama ini konsepnya Om Junsa, nyari ini damage sama damage reduction sih sebenarnya aku fokusnya di sini. Damage reduction, PvE damage reduction dan PvP damage reduction berarti. Sama yang di bagian statue tuh kalau di kanan, yang di part kan ada part ada statue nih. Betul. Nah, itu ada kan tuh P damage sama damage reduction. Nah, itu aku cari itu juga sebenarnya. Oh, berarti mindset kamu ketika kamu main dancer nih pokoknya gimana caranya ini dancer berdiri dan joget selama mungkin gitu berarti ya. Betul, kalau sampai pagi. Nah itu tuh, sampai pegel pinggul patah, besok encok tinggal panggil tukang urut, ya kan bayar 500.000. Setuju Om Junsa. Oke. Nah ini aku suka nih, aduh muncrat ngomongnya, aku suka nih cara berpikir yang penting bisa survive selama mungkin. Ya ini rajin nih kamu nih. Weekly kamu mainin terus pasti nih, nggak pernah skip semua konten mingguan ataupun event-event mingguan pasti. Betul. Waduh. Nah, sigil tadi kita ubah ke grind-nya. Kalau gitu kita bahas grind dulu. Bro, bukannya kalau ini masih lebih baik pakai yang biru tapi levelnya tinggi dibandingkan sama yang ungu, sama yang orange. Itu tuh tahu aku. Nah, mungkin kamu ada pemikiran lain? Itu benar banget sih Om Junsa. Jadi emang benar, mending pakai sigil yang biru atau ungu tapi level tinggi gitu daripada paksain oranye. Cuman jujur di karakter aku sendiri sih sigil ini belum prioritas. Jadi aku ngerasa snap kan kalau sigil kebanyakan yang biru pun snapping ya mungkin saya. Betul. Kayak banyak yang stoknya 0 terus. Nah, sementara aku tuh sekarang masih fokus snapping kartu. Jadi karena aku belum bisa fokus situ, jadi aku pikir yaudah deh pakai aja yang oranye dulu karena yang birunya level juga nggak terlalu tinggi gitu. Iya. Oke, masuk akal kalau gitu alasannya. Lebih baik pakai yang karena masih sama-sama level 1 juga, jadi lebih baik pakai yang deskripsinya dengan angka tertinggi berarti. Itu tujuan kamu ya? Betul. Nanti pelan-pelan kalau misalkan udah nggak nyari kartu lagi, kita pindah biru lagi gitu. Oke, nice. Habis sigil kita ke Divine Armament. Nah, kan aku buta nih, aku nggak akan tanya semua sih, sahabat. Aku sigil aku gantiin dulu, ntar lupa kamu. Full support, oke. Nah, ini kalau ini memang unyielding harus 2 sih. Udah pasti. Dikit lagi nih, bro. Iya nih. Dikit lagi gagal nih. Terus dong bisa rebutannya. Aduh, susah kalau rebutan mah. Aku pun juga emosi mau rebutan itu. Udah bela-belain buka Ragnarok nggak dapet juga. Sampai pasang alarm nggak Minsa? Enggak sih, cuma di WA kadang-kadang ada yang ingetin, oi 5 menit lagi kartu, 5 menit lagi thread gitu loh. Nah, ke Divine Armament tadi kan sempet awalnya itu yang buat pakai Legendary Bard Best kalau nggak salah ya. Betul, itu buat support. Ini buat support, berarti Fire itu gimana? Ya, itu bagus banget sih emang buat support. Ini nih ya, Legendary Bard Base ya. Nah, kalau ini untuk DPS. Itu untuk grinding aja sebenarnya. Grinding aja. Nah, kalau boleh tahu, Volt Whip sama Arcane Guitar. Oke. Nah, jadi kalau aku belum pernah nyoba juga, tapi kalau dari aku baca-baca di nonton guide lain gitu ya. Kalau Volt Whip dan Arcane Guitar ini kan sebenarnya skillnya utamanya itu kan Arrow Vulcan ya. Nah, Arrow Vulcan itu dia punya kekurangan yang cukup fatal sih kalau menurut aku. Oke.
kalau dulu itu salah satunya Ignore Death, tapi kan Ignore Death udah ke solve lah masalahnya ya. Ya. Nah yang kedua itu masalah animasinya Om Junsa. Animasi. Nah jadi dan cooldownnya tinggi. Sebentar, Elvoka namanya apa? Oh ini dia nih. Nah kalau dilihat tuh cooldownnya 3 detik Om Junsa. Oh iya. Itu bisa bikin kopi dulu, jalan-jalan ke pasar, pulang lagi, itu baru keluar lagi jurusnya. Iya bener-bener ini nih. Ini nih, aduh nggak bisa. Banyak hal yang bisa dilakukan dalam 3 detik tersebut. Betul. Setuju aku. Oh makanya itu nggak kepake dua build ini ya. Tapi sebenarnya ada cara buat ngakalin cooldownnya nih, to be fair ya. Oke. Dia ada Ferus Core-nya. Heeh. Cuman masih ada kelemahan yang satu lagi, yaitu animasinya lama. Dia tuh kayak animasi itu kayak keluarin panah ke sekelilingnya, terus baru nembak musuh. Jadi kayak apa ya? Nggak instan gitu loh damage-nya. Nggak seperti apa yang Gypsy Kiss ini ya? Gypsy Kiss bukan, Gypsy Kiss ya itu. Yang kamu Yang pakai fire, sekarang. Kalau yang api kan langsung tuh keluar apinya. Kalau ini tuh kayak animasinya lama dan single target sih kurang sukanya. Oke. Oh, Elvoka single target. Single target. Oh iya dia ada cooldownnya minus sih ini ya, Flurry Wind-nya. Tapi pakai 1 cuma 0,5. Udah pasti cuma pakai 1. 2,5. Makanya kamu nggak pakai. Padahal ya maklum ya kita kan udah om lah ya, udah tua. Elvoka kan salah satunya skillnya Bard dan Dancer untuk leveling dulu di Ragnarok PC yang masih gambar kotak-kotak tuh. Tiba-tiba sekarang dikasih skill baru sih ya. Memang harus dikulik lagi ya. Betul. Ini nih ya hip shaker nih ya. Oke. Nah, untuk yang sebelahnya Arcane Guitar sama Elvoka. Kalau Goibna pasti kembali lagi ini lebih ke survive berarti ya. Seperti konsep awal ya. Nah, ini aku mungkin mau share juga ya. Boleh. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang main dancernya itu tipe STR sama Dex, itu dia bisa pakai setnya tier. Karena tier kan ngasih P-attack tuh tiap STR kan ya. Ya. Nah, jadinya makin gede lagi tuh heal-nya kalau pakai tier. Tapi kembali lagi karena kamu konsep build ini nih untuk joget selama mungkin, makanya kamu ambilnya Goibna. Lebih ke defend. I see. Setuju. Iya, betul. Nah, oke. Untuk MVP kamu gimana? Kamu apakah tetap pakai Goibna atau kamu pindah ke tier? Untuk tambahan heal dan tambahan damage. Kan butuh top heal juga nyari, top damage juga pasti akan nyari juga. Kalau MVP biasanya kan fokusnya heal aja ya. Terus kan MVP Glassheim kan kadang suka ada skill-skill yang kalau misalkan low spender itu kan suka kena one hit gitu kan. Jadi aku tetap milih Goibna sih, karena buat apa kita nge-heal tinggi kalau misalnya kena one hit, jadinya death count-nya terlalu tinggi gitu kan, ngurangin skor juga kan. Nah, oke. Nice thinking, betul. Jadi tetap Goibna ya, berarti untuk MVP pun kamu nggak ubah-ubah lagi ya, untuk Dark Frame grinding pun tetap pakai Goibna. Pokoknya joget selama mungkin. Ingat boy girl, konsepnya hari ini adalah joget selama mungkin. Encok dah tuh. Oke, setelah armament kita ke medal dulu. Kita ke medal. Ini banyak nih dibahas nih. Wih, ini medal kamu bikin rata semua memang sengaja? Nah, itu aku ini sebenarnya. Biasanya males terjebak mungkin. Jadi, aku kan orangnya suka nyoba-nyoba kan, kelas baru. Mikir, nanti mau nyoba kelas apa. Jadi makanya aku naikin semuanya rata aja gitu. Tapi sebenarnya seharusnya nggak kayak gini sih. Dia lebih apa? Jadi jangan ditiru ya. Dia lebih kemana? Dia lebih ke heroism atau gimana? Nah, jadi kalau mau fokus ya, fokusnya Bard Dancer. Ya. Yang bagus itu pertama Valor. Oke. Terus Charm. Oke. Terus yang sebelahnya apa tuh? Tempest. Oke. Sama yang terakhir yang paling kanan. Loyalty. Nah, udah. Tapi ini pet loh. Itu pet ya? Ya, ini di medal only pets. Nah, udah berarti salah. Aku kira ini buatin. Nah, berarti yang tadi sih. 3 aja itu. Sama ya? yang terakhir paling yang rusak, yang max HP. Itu pet bukan? Sama, ini pet juga. Oh ya udah berarti 3 itu aja. Berarti 3 ini ya bukan karakter ya. Valor, Wisdom, Valor, Charm sama Tempest. Nah, kalau udah Fate medal yang di bawah? Nah, kalau itu yang pertama yang
attack persen tuh fire atau storm ya? Storm ya. Mari kita cek. Storm. Nah itu storm itu pertama buat naikin healnya. Terus untuk survive yang rock kalau nggak salah rock medal. Rock medal, oh yang pertama ya, plus HP, PDEV. Terus ya itu sih PvP sama PvE damage reduction tuh yang sebelah kanan ya. Itu tuh yang damage reduction juga penting tuh. Ini tadi. nih, Ini penting banget ini. Gede sih ini, 5% ini. Ya, berarti sebenarnya ya di gas rata pun sebenarnya nggak masalah gitu ya. Iya sampai saat ini sih masih nggak masalah sih. Oh berarti sama konsep seperti yang tadi kamu bilang, 4 status mikro utama adalah P attack bukan P damage ya. P attack, lalu healing dan healing taken, sama satu lagi reduction ini ya, 4 mikro status yang utama ya. Betul. Tuh boy, ini Mas Bunga, dia mainnya tuh bukan sekedar main, cuma bukan sekedar online atau marah-marah orang loh, bukan cuma sekedar main-main doang, ini dicari tahu loh. Ini gimana nih? Aku bikin karakter aku gimana nih? Bikin karakternya bisa survive gimana nih? Biar joget-jogetnya bisa sampai 5 tahun ke depan gimana nih? Oke, nice. Kita pindah ke pet. Nah, kalau aku boleh tahu, pet, aku ke collection aja ya. Boleh. Nah, di pet ini mana yang paling kamu sering pakai untuk MVP dulu deh, MVP. Kalau MVP paling Squid Jet kali ya, karena kan dia naikin buff. Nah itu damage kan buat teman-teman kan, naikin damage teman-teman biar damage-nya lebih tinggi gitu. Udah sih itu aja sih. Gitu aja. Kalau buat si grinding kalau misalkan musuhnya nempel sih ya Squid Jet, tapi kalau misalkan musuhnya rada jauh ya Earthlord. Oh buat narik. Oh iya, kamu area hijau-hijau tadi dia nggak terlalu besar ya. Betul. Segede Gravity tapi ngikut badan orang ya. Benar. Oke. Nah, PvP-nya berarti mesti survive lagi nih. Nah, kalau PvP sebenarnya kalau kita punya resource-nya gitu ya. Ya paling bagus ya itu yang kemarin tuh yang kelinci Rabbit One. Luan. Ya, itu bagus banget kan buat survive. Iya. Cuman kalau nggak punya ya paling kalau nggak Child of Earth ya itu Volcanic Bulldog kan. 2 ini ya. Iya, itu survive banget sih. Ini dia ya kayak pakai shield lah, devotion lah. Shield ini juga kasih shield. Oke, langsung kita pergi lagi ke ini autonya udah keluar. Loh, bisa mukul? Bisa. Berarti dianggap bisa sambil mukul. Berarti dianggap ini nge-skill auto attack biasa gitu. Jadi kalau dia auto attack biasa itu nggak nge-interrupt lagu yang lagi jalan. Tapi tadi kan aku cuma buff support nih. Ini kan buff support semua kan. Kok samurai ini dia ngebeset? Iya, setiap heal itu nambahin stacknya samurai. Oh. Makanya di sini aku pakai samurai. Oh gitu. Tuh yang aku lupa jelasin tadi. Mungkin ada yang belum tahu. Ini pun aku baru tahu nih. Mungkin belum ada tahu nih, makanya jangan lupa like juga, jangan lupa komen juga kalau ada pengen tahu Mas Bunga, bisa nanti tanya langsung melalui komen di bawah, nanti Mas Bunga bantu jawab juga. Tapi jangan tanya banyak-banyak ya. Orang juga ada kerja, bos. Kasih lah. Oke. Buffnya itu ngitung stacknya si samurai. Dia samurai. Oh makanya aku bilang iya kenapa dia pakai samurai. Aku pikir karena kamu lagi grinding atau apa. Pakai samurai rupanya enggak ya. Kartu. Terakhir baru kita ke equip. Sama Veruscore biar sekali buka. Kita ke kartu. Aku buka kartunya. Nah, wih kamu udah pakai Deviling. Aku aja belum pakai loh. aku pakainya apa nih? Yang warna kuning nih GTB Golden Tip Bug tuh. Kadang-kadang susah ini berebutnya nih. Ini kali biar aman dari Sage kan. Pakai GTB. Iya sih. Oh kartu tetap kamu kepala krem berarti kepala ya. Betul Om, kan nyari attack kita. Krem 2. Nah, ini yang aku pengen nanya juga, karena kamu pakai krem, misalkan kalau kamu lagi joget-joget nih, lagi autonya aku balikin dulu autonya aku balikin ke support ya. Tadi berarti autonya itu
Puppet Puppet. di sini sama Gypsy Kiss di Gypsy sini. Kiss. Oke. Iya. Nah, ketika kamu lagi kayak gini nih, lagi-lagi apa? Lagi-lagi joget-joget kayak gini. Terus tiba-tiba di silent. Berhenti nggak? Masih ada kan encore. Oh, tetap encore-nya nyala gitu ya? Iya. Dan yang kalau nggak salah yang tarian yang lagi udah jalan ya jalan terus sampai durasinya habis. Oh, nggak mati dia. Oh, Iya. berarti. Makanya kalau di tone tuh nggak peduli kalau kena silent. Oh, begitu. Iya. Wah, memang kalau kamu mainnya 2 karakter sekali jalan 2 buat Todd 7P sih memang enak sih bawah ini. Jadi assassin ini tinggal gebuk-gebuk dari jauh, dancernya tinggal ngikutin aja ya. Betul. Enak banget. Iya, enak banget ini. Silent pun nggak masalah, berarti nggak. Kecuali kalau pas lagunya habis kena silent baru mau Gypsy Kiss nggak bisa gitu dong. Betul. I see. Oke, berarti nggak pusing tuh. Lihat, main dancer tuh enak loh, kan udah menghemat Marduk loh. Marduk tuh harganya sekarang udah nggak masuk akal juga Marduk. Kan menghemat Marduk loh. Langsung fokus ke P attack atas bawah di kepala buat kejar damage iya, nge-heal juga iya, coba. Satu kartu banyak fungsi. Nice juga. Lalu aksesoris pakai gratis general ya, GG ya. Sepatu, Sama cari petek juga. Cari petek juga. Oke. Sepatu pakai Ferit 2 biar HP gede. Ini berarti di mantel nih. Ya, itu biar survive juga. Mantelnya Eclipse 2 bener-bener. Ini karakter kalau jadi Paladin juga kuat nih karakter nih kalau jadi Paladin nih. Kuat nih. Dia feelingnya udah 2, buset. Ini di mulut, di muka. Ini di baju kan pakai PK berarti. Iya, tadinya aku pakai rocker. Cuman aku ngerasa nambah attack-nya nggak begitu banyak, tapi HP-nya lebih sedikit, jauh banget gitu. Jadi aku lagi mau ganti Peko sih. Oke. Oh, berarti ini Peko-Pekonya lagi dibikin nih. Iya, lagi diternakin Om juga. Ternakin ya. Ternak ayam Bapak Haji Slamet. Oke. Minoru, ini kartu-kartu attack. Berarti kartu-kartu attack. Nah, kalau misalkan kamu lagi ton atau jupe deh, kamu pakai kartu ini juga sesuai sama monsternya atau tetap pakai kartu apa senjatanya? Kalau aku lagi jadi full support, kartunya double Andre. Nah itu healnya gede banget sih Om Junsa. Di attack tambah attack 5% ya. Oke. Tapi pasti lebih sering support dong ya? Ketika lebih sering support. Terjupe. Betul. Paling kadang-kadang aja itu kalau ET sih. Kalau ET ya kita kalau misalkan lagi nggak ada wizard nih, sambil pakai yang fire mage itu. Oh. Ya, kamu kalau dulu pernah party bareng ET sama kita tuh, kita party tanpa mage. Semua berharap dari Falcon. Kadang-kadang snipernya satu party ada 3 orang. Aduh, semuanya berharap Falcon aja. Oke. Ini lihat ya, ini kartunya benar-benar rapi loh. Wajar sih kalau dia bilang dia nggak terlalu kejar sigil. Kalau kamu nggak bilang nggak kejar sigil terus kamu fokus ke kartu kamu sih memang bagus ini. Lengkap ini. Dan semuanya udah fokus ke, istilahnya udah nggak ragu-ragu lagi. Pokoknya aku survive dari awal, udah ngotot aja itu aja. Terakhir kita ke equip. Nah, ini sekarang kalau gue tau berapa nih armamennya? Wah, masih kecil Om. Tapi kamu 11-12 udah first clear? Baru 11 aja, itu juga dibantu sih. Ya pasti. Kalau 11 kamu bisa solo sih, wah itu cuma Om Permen Cool dan Dilan dan teman-teman yang lain. Saya pun tak bisa. Nah, ini kepalanya kamu pakai carrier cap ya? Ini dari gacha kostum kalau nggak salah ya ini ya? Betul Om Jun. Ini dari gacha kalau nggak salah 2 atau 3 gacha sebelumnya gitu. Oh, oke. Berarti bisa di-redeem ini nih. Bisa banget. P-attack nyarinya sama dex juga. Betul. I see. Ini kayaknya udah paling best ini sih ya. Iya, buat healer lah, semua healer ya. Semua healer ya. Iya. Aku kan waktu main Paladin aku pakai ini sih karena max HP, ada HP recover, ada healing taken juga. Jadi di heal makin lebih besar kan. Sekarang udah ada gantinya lagi Om Junsa, ada yang lebih bagus lagi. Wah. Kalau buat Paladin. Jangan. Kalau buat dancer. Buat dancer itu aja. Kalau buat healer cukup ini sih bagus. Support ya
all around pakai inilah ya. Betul. Oke. Kita pipe dulu. Nah, ini kurang oke sih kalau menurut aku buat Dancer karena dia kan damage ya, bukan attack persen. Oke. Kalau kamu sarankan kira-kira apa yang lebih pas gitu? Kalau misalkan buat teman-teman yang udah punya Doram Pipe, dulu punya tuh, itu udah paling the best sih pakai Doram Pipe sekarang. Doram pipe. Cuman kalau kelewat Doram Pipe Heeh. dan kalau misalkan nyannya berlebihan nih, Heeh. ada Om Junsa namanya Scarlet Rose di atas. Ini. Nah, itu attack persennya sama kayak Doram Pipe. Cuman cara dapetinnya dia kalau tahu yang ini nggak, di RO Shop ada gift shop. Nah, dia harus di gift dari orang. Harus dapat dari gift. Harus gombal-gombal SSI speak iblis sama temen tiba-tiba dikirim ini gitu ya. Betul. Oke. Cari temen yang kaya gitu kan. Cari temannya yang kaya dan baik hati, kalian gombalin speak iblis dikasih Scarlet Rose biar dapat P-Attack 2%. Nah, Oke, berarti memang Doram buat mulut Doram sih nggak terganti berarti masih ya. nggak ada lawan. Udah lawan ini ya. Hmm. Ini optennya kan event doang ini ya, Doram Club Gacha ya. Iya. Waduh. Sayang banget sih. Makanya ini kadang-kadang memang kita nyantu udah kumpulin capek-capek segala macam, pas kadang mau buang, abis buang tiba-tiba muncul event yang lebih bagus, kayak sayang banget gitu loh. Butuh ini Om Jonsa. Butuh insider info. Butuh dari info, betul. Butuh VIP guest privilege, sudah jangan bahas itu drama itu. Udah. jangan bahas. Oke, kita ke kostum baju dulu. Ini memang sama, carinya P-Attack sama healing dan healing taken berarti ya. Ini benar cari P-Attack sama healing dan healing taken sementara ini sih paling bagus ini ya. Sama endurnya lumayan Om Jonsa. Kalau lagi nari kan jalan lumayan lambat ya. Ya. Terus kalau dipukul-pukul sama sniper kan nggak enak ya. Jadi goyang-goyang gitu. Nah, kalau ada endur kan lumayan. Oke. Tapi cooldownnya semenit. Tapi kamu sering sering keluar, istilahnya merasakan kayak, wih, untung muncul endurnya nih. Musuh yang mati nggak jadi Enggak mati sih. gitu. Enggak sih. Jangan mati terus mati. Nyari healnya aja sih sebenarnya. Oke. Kita pindah. Nah ini nih, Outback nih, ini juga best ini nih. Healing dan sih. Healing dan Sama all stat. plus 2. Ini sih oke kalau bicara kata kamu. Nah, kita kayak sores dulu. Kalau baju di armament tadi kita udah bahas nih. Ini Dark Knight Glove. Kamu carinya apa? HP-nya? Sebenarnya cari set ininya Om Jonsa. Itu tuh kan dia nambahin skill damage 15%. Nah, jadi gini, jangan salah. Memang dari physical damage itu nggak nambahin heal. Oke. Tapi dari skill damage itu nambah healnya. Oke. Coba diulang. Dari Healnya Bard sama Dancer itu memang dari physical damage itu tidak bertambah gitu kan. Oke. Kalau dari skill damage persen itu dia bisa tambah. Nah, kalau di sini kan ini skill damage, bukan physical damage, bukan M damage kan? Iya. Nah, ini bisa nambahin healnya. Oh, begitu. Yang dicari tuh ininya nih. Wah, ini juga. Dia sama kayak Divine Armament yang Master of Magic. Itu juga bisa nambahin heal. Ini nih ya. Ya, dia kan nambahinnya berapa tuh yang set itu? 30%. Iya, your Increase skills. damage, kan? Iya, betul. Sama sih skill damage. Oh, karena heal-nya itu dianggap skill. Jadi skillnya naik damage-nya. Akhirnya makanya heal-nya naik. I see. Nah, ini kayaknya nih Mas Bunga nih VIP privilege nih, ada insider kayak gini nih. Itu ini sih dari sebenarnya jangan deh, nanti ini nge-refer ke orang. Oke. Jadi intinya ini sudah dicoba, sudah dari nonton beberapa guide YouTube dari teman-teman YouTuber juga yang kasih guide dancer begitu ya maksudnya ya. Akhirnya dapet lah dicoba-coba, katanya bener nih skill damage-nya naik, heal-nya naik juga. Oke, makanya pakainya ini nih, Dark Knight Glove sama Dark Knight Emblem ya. Oh iya bagus sih, tapi attack dan dex dia ini. Ya tapi kan plus 15 dulu Om, yang attack-nya. Oh iya, kenapa sabar aja kok.
Setiap hari Senin mereka bilang tuh hari Senin tuh harinya ngetok. Gara-gara abis EC kan suka dapat bahan-bahan tuh. Oh iya, betul betul betul. Oke. Nah, Verus tuh. Verus. Boleh. Verusnya ini sama Nah. juga. Oh iya, cuma Sama. satu. Ini Verusnya juga ramah lingkungan nih. Kita nggak pakai Dimik, nggak pakai Smeldon. Iya, kenapa? Karena tidak punya Om Junsa. Tapi istilahnya pelan-pelan bisa dong. Akan bisa akan banget. pindah dong pasti dong. Betul. Ini sekarang lagi nyari weight 5 yang satu lagi, terus tinggal ngeriset sih. Cuman Oke. kira-kira efek yang dicari seperti ini. Ini nih skill-skill semua nih. Betul. Ini Piotek mungkin bisa ganti atau memang biar aja kayak gini? Kebetulan karena Piotek naikin heal, Heeh. jadi saya biarin kayak gitu dulu. Oke, tapi kalau sebenarnya Pioteknya kalau kamu bilang pasnya gantinya apa? Kalau sementara mungkin kalau misalkan ada bisa yang itu tuh Om Junsa, yang ngurangin damage kalau HP-nya di atas 80%, apa sih namanya? Itu kalau nggak salah Muscle block ya, muscle block. muscle block. Nah, Oh iya benar, muscle block. nah kalau ada muscle block enakan muscle block. Nah, aku pengen tahu, core overload pengaruh nggak sama heal? Ngaruh. Karena kan ini Ngaruh. hitungannya ini skill damage juga berarti ya? Ya, Oke. Berarti ini pengaruh juga nih buat besarnya heal nih. kayak harus, kalau nggak salah ngaruh sih, tapi aku belum pernah nyoba juga sih. Soalnya core overload aku cuma level 1, jadi nggak Oke. begitu kerasa juga. Nah, itu penasaran tuh. Kalau misalkan kayak prinsipnya itu skill damage menaikkan, harusnya core overload dia akan menaikkan juga damage dan juga heal. Oke, lanjut ke Eden Gifts. Eden Gifts ini Nah. Gypsy Kiss berarti yang kamu fokusnya ya. Betul, ini buat naikin Gypsy Kiss nih. Restore initial HP based on the target current HP. Berarti HP yang di heal makin gede, makin besar kamu punya heal. Betul. Increase by 4%. Kalau 5% increase. Oh, HP-nya makin dikit malah makin naik ya penambahannya ya. Adil Betul. ini. Ini adil ini. Betul. So, ini buat defense seperti biasa. Pets Heart. Trick no longer reduce your stat. Oh, ini yang kamu bilang di awal tadi ya. Betul. Ini yang buat nggak ngurangin, nggak jadi penalti gitu. Nah, jadi penalti IC. Nih, Puppet Masters lagi. Puppet's Heart Boy and Girl. Nih, biar kalian nggak melemah, tapi teman kalian menjadi lebih kuat. Yoi. Lalu ada Sonic Protection. Nah, ini perlu ditekankan, ini sangat penting ini Om Junsa nih. Nah, tolong nanti ditulis di gede-gede sama editor, garis bawah bold italic. Sangat penting ini ya, Sonic Protection ini ya. Karena kan kayak yang dibilang di awal tadi kan, kita kan survivability-nya apalagi di PvP tuh kurang banget gitu. Nah, Verus Core ini kan naikin damage reduction lagi kan ya, ketika dia lagi nari gitu. Ya. Ini lumayan banget sih, gede sih angkanya. Ini level 3 aja udah 5% loh. Betul. Berarti ini kalau misalkan kayak ini kan wild ensemble, berarti Bard sama Dancer harus bareng nih. Misalkan kalau cuma salah satu yang punya, dua-duanya berarti tetap naik dong ya kalau dari deskripsi ini. Betul, ini kan kalau soloist aktif dia dapat 5%. Kalau berdua tetap aktif juga kan buat dua-duanya. Oh iya. Berarti, aku belum tes juga sih karena belum punya teman Bard. Nah, itu dia tuh. Itu dia tuh, kalau itu dia baru yang level 3. Aku jadi penasaran nih Sonic sini nih. Ya, yang perlu digaris bawahi, garis miring, garis huruf besar lah, apapun itulah. Tadi Sonic Protection 7. 9% dong. Gede. Ayan, boy. Gede. Terakhir Healing Dan. Ini sebenarnya pasti cari Healing Dan 4%-nya. Untuk Healing Dan sendiri memang kamu ngincer ini atau kebetulan dapatnya ini aja? Kebetulan emang nyari Healing Dan juga sih sebenarnya. Oh, memang nyari Healing Dan ya. Berarti ini kalau aku boleh simpulkan dari semuanya, ini cukup matang kamu nguliknya ini ya. Lumayan Om Junsa, main dipikirkan lah. Iya, udah. Maksudnya kamu benar-benar taruh effort juga, cuma bukan tenaga dan waktu doang, tapi pikiran pun kamu tumpahkan juga di karakter ini ya. Betul. Nah, berarti memang esensi bermain MMORPG-nya kamu benar-benar nikmati sekali, dan kamu juga senang dengan hal itu. Bukan sekedar yang ngelihat Sultan jalan-jalan kena gebuk 2 kali mati terus ngeluh gitu kan. Bukan yang caraku cupu nih, Sultan curang nih, tapi benar-benar kamu ngulik sendiri ya.
Ya lumayan lah. Sekarang suka juga Om Jose. Iya harus gitu kalau main MMORPG. Soalnya kadang suka bingung kalau lihat orang-orang main MMORPG tiba-tiba ketemu Sultan. Ya memang kalau kamu mau main diri kamu sama Sultan ya pasti beda dong. Mereka mungkin ya spellnya juga lebih beda. Ya lebih kayak Mas Bunga, dia ngulik sendiri, dia ngerti karakternya seperti apa dan dia bisa jelasin. Bukannya cuma sekedar ikut-ikut caranya orang atau ikut-ikut templek-plek sama build guide-nya orang-orang di luar, tapi dia bener mikirin sendiri, cari tahu sendiri dia mau bentuk karakter seperti apa. Itulah esensi bermain MMORPG. Oke. Nah, kalau mau grinding, maaf Om Jirsa. Jadi harus ada yang diubah dulu di Divine Armament-nya. Bentar. Pertama Divine Armament. Kita ganti dulu ini. Jangan dipanggil semua satu gasain. Iya. Divine Armament, terus build pakai Fire Mage. Oke. Terus sigilnya diganti juga. Sigilnya itu diganti yang grind. Oke. Terus autonya diganti juga. Itu yang marionette controlnya, puppet control diganti hip shaker. Yang Gypsy Kiss-nya ganti Final Rhapsody. Oke. Ini langsung tes nih ya. Boleh diadu sama Magnus Exorcismus-nya Priest. Oh ya? Udah. Silakan. Mana yang dua nih? Dua nih. Nah, coba. Bah. Lumayan ya, cepet ya. Cepet nih. Mana? Nggak spawn mereka. 2. Nggak sampai 3 kali hit ya. Lumayan. Iya loh ini. Dan area tinggal cari spot enak udah cepet ini. Betul. Dan itu nggak ada feather merah yang time space kan? Iya bener. Ignore dev segala macam nggak ada kamu. Max healingnya kali ya? Max healing kalau boleh. pakai kartu Andre-nya. Pakai kartu Andre. Oke, kita cari tempat sepi dulu. Boleh. Pakai max healing pakai kartu Andre. Oh, ini berarti pakai elemen. Pakai modifier ya. Oh iya modifier ya. Iya, itu habis farming lupa ganti. Kita Andre. Oke. Apalagi yang perlu diganti? Divine Armament weaponnya ke base itu ya, bas itu ya. Ke Legendary Bard base. Oke. Udah, paling gini aja, nggak usah pakai buff food kali ya, buat apa baseline aja. Ya oke, buat benchmark tanpa buff dan apa-apa bang. Setuju. Setuju. Ini skillnya udah bener? Benar. Oke, langsung kita mainkan lagunya. Battle Team, Puppet Master Trick, Gypsy Kiss. 79, 84 kalau muncul critical heal biasanya itu. Nah berarti my boy, my girl kan perlu diinget ya, ini dia nge-heal ke diri sendiri. Berarti kalau pas nge-healnya itu ke Paladin atau job LK yang punya base HP gede ataupun punya healing takernya gede, otomatis healnya akan lebih besar daripada ini. Kamu pernah nge-heal orang yang sepertinya buset healnya 100.000? Oh, itu nggak bisa. Jadi kalau Gypsy Kiss ini mekanismenya itu semakin banyak orang yang kena healnya, healnya semakin kecil. Oh, dia dibagi ya? Dibagi. Tapi ya kalau tik-tikannya dia punya ini ngetiknya overlapping tetap sama. Masih sama, cuman angkanya dibagi 2 maksimalnya. Oh gitu. Jadi misalnya walaupun ada 3 orang atau 4 orang tetap dia akan dibagi 2 angka ini. Cuman yang bagusnya nih Om Junsa, kalau dilihat dia tuh ada buff yang gambar cambuk gitu di yang damage reduction. Nah itu bisa kena ke party juga. Yang legendary posture ini? Benar. Jadi dia nggak cuma nge-heal sebenarnya. Ya, mau dikerjain sama legendary posture kita. Coba. Karena kita nggak nangkep nih apa legendary bad dancer posture dan 7% more damage reduction. Nambah lagi damage reduction orang berarti. Benar, lumayan kan. Di luar skill tuh. Itu dari skill Gypsy Kiss ya. Karena Divine Armament yang sekarang dipakai.
Oh, gara-gara di Gypsy Keys digabungin sama Legendary Bard Base. Mm-mm. Oke. Ini kamu udah pas 15, berarti udah dapat yang healing efeknya berarti ya. Betul, makanya lumayan tinggi lah. Oke. Ini sih aku bilang sih ini buat satu orang kalau misalnya ton sih tinggal ngikut aja dia. Kamu tinggal dapetin penet lagi resinya udah sama, udah survive ini. Benar. Nggak perlu Tahun 10 udah gampang lah ini. tahun 10. Aku aja waktu aku hard, aku tahun 10 aku skip kelamaan, mending aku sampai tahun 9 aja lah udah. jadi 4 sampai 15 gitu. 4 berapa tuh? 12, nah 3-nya ya 678 atau enggak 789 gitu. Bener sih, emang lumayan lama sih. Iya, agak lama kalau gue soalnya. Ya ini mukul terus ya. DPS mukul. Oke. Lalu selain Max Shield apa lagi nih? Atau mungkin ada salam-salam, pesan-pesan mau shout out untuk anak Enders? Pasti ada anak Enders yang nonton aku yakin. Ya, mungkin nggak spesifik buat anak Enders kali ya, tapi mungkin buat teman-teman yang main Ragnarok juga gitu. Ya, ini kan gamenya game apa? RNG ya, dan tiap orang kekuatan spendingnya beda-beda ya. Paling sarannya kalau emang mau enjoy gamenya ya enjoy aja, main bareng teman-teman. Tapi nggak usah terlalu FOMO gitu. Sesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing. Iya, nice tuh, aku suka tuh. Oke, ada lagi Mas? Atau aku tutup? Sudah Om, Ya? thank you. Oke, jadi itulah Mas Bunga. Aku terima kasih banyak Mas Bunga untuk review charnya. Dibuka loh semuanya loh, nggak ada yang nggak dibuka loh ya. Jadi kalau masih ada yang pengen tahu soal The Answer, bisa langsung tulis di komen ya kan. Bisa tanya-tanya, kita bisa bahas build di bawah. Lalu juga misalkan mungkin menurut kalian ada masukan, oh lebih bagus ini dibandingkan ini, lebih baik ini dibandingkan ini, silahkan tulis di komen juga. Kita open untuk pembahasan, tapi bukan untuk berdebat atau apa ya, salah-salah framing-framingan nggak ada di sini ya. Di sini kita bahas semua skill build biar jadi jago juga lah ya semua pemain Indo, walaupun nggak usah spending gede-gede tapi bisa menikmati gamenya, karakternya terus berkembang dan juga bisa kompetitif di level masing-masing. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video atau live berikutnya. Amo Lomo.